Menjelang pelaksanaan pemiluhan 2024, banyak kontroversi yang terjadi, mulai dari dukungan penundaan pemilu oleh salah satu partai politik dan penolakan terhadap penundaan pemilu karena dinilai tidak layak atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan amanat reformasi, serta berpotensi kembali ke masa Orde Baru jika terjadi perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, juga terdapat pro kontra mengenai sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan tersebut. Untuk menjawab permasalahan di atas, saya coba menawarkan pemikiran politik dari Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Sisafi lahir di Tus tahun 1058 atau setara 450 Hijriah dan meninggal di Tus tahun 1111, 14 Jumadil Akhir, tahun sekitaran 505 Hijriah, umur sekitaran 52 atau 53 tahun. Dia adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Ia berkunia Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid, atau butuh rujukan yang sangat impresif. Gelar dia Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Tus, Khurasan, Persia yang kini disebut sebagai Iran. Sedangkan gelar As-Sisafi menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak juga memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil akhir tahun 505 Hijriah, bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Ia Al-Ghazali menempuh pendidikan di dasar di kota Tus. Ia mulai belajar ilmu agama tingkat dasar dari seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Rasakafi. Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab itu, minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dan dia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantiq, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad Ar-Razqni dalam bidang ilmu fikih, Abu Nazar Ismail di Jarajan, dan Imam Haramain di Naisabur. Oleh sebab Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, dia telah dilantik menjadi Mahaguri di Madrasah Nizamiyah, sebuah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian dia dilantik pula sebagai naib kanselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, dia menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Pemikiran politik Imam Al-Ghazali ini tercermin dalam beberapa karya tulisnya, terutama dalam kitab yang terkenal Ihya Ulum Ad-Din atau The Revival of Religious Sciences. Meskipun Al-Ghazali lebih dikenal dengan karena kontribusinya terhadap filsafat dan tasawuf, pemikirannya tentang politik juga berisi pandangan yang sangat relevan. Beberapa pemikiran politik Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan. Saya memandang Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Menurutnya, pemimpin dan pemerintah harus bertindak adil dalam menjalankan tugas mereka. Keadilan adalah nilai fundamental dalam Islam, dan Al-Ghazali percaya bahwa pemerintah harus memastikan perlakuan yang adil terhadap semua warga negara. Kepemimpinan yang kompeten. Al-Ghazali berpendapat bahwa pemimpin atau penguasa
harus dipilih berdasarkan kemampuan dan kualifikasi mereka. Maksudnya, kepemimpinan yang baik memerlukan kompetensi, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana. Ini bertentangan dengan ide bahwa kekuasaan harus diwariskan atau didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak relevan. Yang berikutnya, syariah. Saya rasa Al-Ghazali mendukung penetapan atau penerapan syariah Islam dalam sistem hukum dan politik. Menurutnya, syariah adalah panduan yang komprehensif dan adil dalam mengatur kehidupan masyarakat. Seharusnya pemerintah harus berupaya untuk mengimplementasikan hukum-hukum syariah sejauh mungkin. Etika dan moralitas. Al-Ghazali menggarisbawahi pentingnya etika dan moralitas dalam politik. Para pemimpin harus berperilaku dengan integritas dan mengikuti prinsip-prinsip moralitas Islam. Etika dalam pemerintahan penting untuk melihara kepercayaan masyarakat dan menjaga tatanan sosial yang stabil. Pemikiran Al-Ghazali tentang politik mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang melibatkan keadilan, moralitas, dan syariah. Pemikirannya ini telah mempengaruhi banyak pemikir dan pemimpin Muslim selama berabad-abad. Dan banyak dari prinsip-prinsip ini masih relevan dalam diskusi tentang politik dan pemerintahan dalam masyarakat Muslim saat ini, atau zona nyaman, atau tentang pemilihan-pemilihan yang akan berlangsung, di mana dibutuhkan sesuatu yang sangat harmonis untuk menjadi suatu negara yang adil, makmur, moralitas, dan syariah. Tentu kita mari fokus pada pemikiran Al-Ghazali dalam konteks tema dinamika pemikiran dan praksis kepemimpinan menjelang tahun politik 2024. Yang pertama, introspeksi dan niat yang murni. Di sini saya meniru Al-Ghazali, di mana dia menekankan pentingnya mengintrospeksi diri atau muhasabah dan pemahaman yang mendalam tentang niat. Sebelum memasuki dunia politik, seharusnya seorang pemimpin harus merenungkan niatnya. Apakah niatnya murni dan bertujuan untuk kebaikan masyarakat luas, ataukah ada motif pribadi yang mungkin merusak kepemimpinan? Yang berikutnya, saya tawarkan pemimpin yang adil dan bijak. Al-Ghazali menekankan konsep keadilan sebagai prinsip utama dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus bersikap adil terhadap semua warganya tanpa memihak atau diskriminasi. Ini sangat relevan dalam konteks tahun politik saat ini, di mana pemimpin harus memastikan bahwa pemilihan dan kebijakan yang mereka dukung benar-benar menguntungkan semua masyarakat. Ini cukup menarik juga, yaitu tentang moralitas dan etika kepemimpinan dari Al-Ghazali. Dia memandang ini sebagai fondasi yang kuat dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki integritas tinggi dan mengikuti prinsip-prinsip etika yang kuat dalam mengambil keputusan dan tindakan mereka. Hal ini penting untuk memenangkan kepercayaan masyarakat. Pendidikan dan pemahaman yang mendalam. Ini cukup menarik dalam konteks politik tahun 2024, di mana saya meniru Al-Ghazali lagi, di mana dia merujuk pada pentingnya pendidikan dan pemahaman yang mendalam, di mana para pemimpin yang bijak harus terus belajar dan mengembangkan pemahamannya, baik dalam konteks politik maupun moralitas. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan berlandaskan pengetahuan yang kuat. Dan pada akhirnya, dalam konteks tahun politik 2024 ini, pemimpin yang memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini berpotensi untuk membawa dinamika positif dalam praksis kepemimpinan, meskipun ini hanya sebuah tawaran dari saya. Mereka dapat menghindari praktik korupsi, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan menjalankan kepemimpinan yang berdasarkan moralitas dan etika yang kuat, dan dengan demikian menciptakan perubahan positif dalam negara.